Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, wa hasabuhu khuluquhu. Sesungguhnya derajat seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu karena perbuatan baiknya, karena akhlaknya. Makanya kalau kemudian kita berbicara tentang akhlak, ini sesungguhnya tidak bisa lepas dari nilai-nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita tidak akan pernah melakukan kebaikan jika itu bukanlah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan pernah melakukan dalam tanda kutip aktivitas ya, kecuali aktivitas itu adalah aktivitas yang baik yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Nah, sebab kalau kemudian kita berbicara tentang akhlak, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, itu tidak bisa berdiri sendiri, melepaskan diri dari konteks keimanan. Kadit osi, orang Malang bilang begitu, ndak iso, ndak bisa gitu. Karena apa? Cerminan dari keimanan itu adalah akhlak yang baik. Jadi kalau iman kita itu mantap ya, mantap betul kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu telah mengakar atas diri kita, maka sejatinya perbuatan yang kita lakukan itu mengikut dari apa yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Bukankah kita sama-sama tahu, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa akhlaknya Rasul itu adalah Al-Qur'an. Kana khuluqul Qur'an. Jadi tingkah lakunya Rasul, perbuatannya Rasul itu apa yang telah diwahyukan Allah atas beliau gitu. Dan kalau kita semua, saya dan sahabat-sahabat sekalian semua ingin menjadi pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka berakhlaklah yang baik. Berakhlak yang disandarkan atas nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbuat dalam segala aktivitas kita seperti apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya atas diri kita, itu kita tinggalkan. Itu namanya akhlak baik. Dan itu dalam segala aktivitas kita. Tentu dalam berhubungan dengan Allah, kita membutuhkan, mengharuskan berhubungan yang baik, akhlak yang baik. Ya, apa ibadah kita sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Kan begitu kan? Dalam muamalah pun juga kita itu harus berakhlak yang baik gitu. Apa muamalah yang kita tunaikan? Interaksi yang kita lakukan di tengah-tengah masyarakat itu disandarkan kepada tuntunan Allah dan Rasulnya atas diri kita ya. Sehingga kita itu bukan asal sekedar berbuat baik agar kemudian dikatakan baik oleh manusia, sementara perbuatan yang kita lakukan itu menyimpang dari ketetapan Allah dan Rasulnya ya. Asal kita itu berbuat kebaikan sekedar ingin mendapatkan pujian dan mendapatkan kedudukan di hadapan manusia, sementara kita tahu ternyata yang kita lakukan itu menyimpang dari ketetapan Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Karena itu sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, tidak berlebihan kalau kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua bahwa derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu karena akhlak kita, karena perbuatan kita yang senantiasa disandarkan kepada perintah dan larangan Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang akan kita cari dalam kehidupan di dunia ini. Dan sekali lagi bahwa perbuatan kita itu tidak bisa lepas dari nilai-nilai keyakinan dan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kita kepada firman Allah, keyakinan kita kepada kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keyakinan kita tentang adanya hisab di hari akhir misalnya. Nah, perbuatan kita, akhlak kita itu akan menjadi kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.